Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia Wardana dengan NIM A1N1 20038 dari FKIP jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Afrika mulai dari bab 4 sampai dengan bab terakhir, yaitu bab 7. Baik, langsung saja kita mulai dari bab 4, di mana judul besarnya yaitu perkembangan awal kedatangan orang-orang di Afrika. Bagian pertama kita akan membahas mengenai kedatangan Eropa di Afrika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebuah negara tidak lantas langsung menjadi sebuah negara yang yang utuh. Namun sudah pasti memiliki sejarahnya masing-masing. Seperti halnya di Afrika, sebelum menjadi negara yang utuh, dulunya Afrika juga mengalami yang namanya penjajahan atau dijajah oleh bangsa yang lainnya. Yang kita ketahui bersama bahwa kedatangan awal bangsa Eropa ke Afrika yaitu adalah hanya untuk berdagang. Namun lambat laun bangsa Eropa ini memulai memutar otaknya. Dia tidak lantas hanya berdagang, namun dia juga ingin menguasai bangsa Afrika, seperti halnya yang dia lakukan oleh bangsa-bangsa di Asia. Strategi yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk menguasai bangsa Afrika yaitu pada saat itu bangsa Afrika mengalami wabah penyakit yang disebut dengan malaria. Dan dengan itu bangsa Eropa yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dari bangsa Afrika, dia membuat suatu obat untuk bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di benua Afrika tersebut, sehingga bangsa Eropa ini membalikan keadaan, sehingga bangsa Afrika menganggap bahwa mereka dibantu oleh bangsa Eropa. Tetapi dari maksud dan tujuan bangsa Eropa, dia memiliki maksud dan tujuan untuk menguasai atau mengambil alih kawasan di Afrika. Baik, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu peran para pedagang besar di Afrika. Seperti yang kita ketahui bahwa jalur yang terkenal pada masa itu yaitu jalur sutra, di mana secara finansial ini sangat berpengaruh kepada bangsa Afrika. Namun pada tahun 1453 jalur ini diblokir oleh Kesultanan Utsmaniyah bersamaan dengan jatuhnya kekaisaran Bizantium pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu perdagangan para pedagang Hindia Belanda dan perdagangan bangsa Romawi dengan Hindustan. Kemudian yang kedua yaitu penjelajahan Saman bangsa Eropa, di mana dia menemukan rute baru dan banyak bangsa-bangsa baru seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 5 yaitu kolonialisme dan imperialisme barat di Afrika. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kolonialisme itu berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Maksud dari kata petani tersebut adalah para petani-petani yang berpindah dari daerah yang tandus ke daerah yang subur, tapi masih berada di dalam lingkup yang sama. Kemudian yang kedua yaitu imperialisme yang berasal dari kata imperium. Kata imperialisme ini berarti perintah, di mana kata ini mulai muncul pada tahun 1870 atau mulai dikenal sampai dengan tahun 1855. Dalam perkembangan kata imperialisme, mulai dari kata perintah berubah menjadi kata hak untuk memerintah. Kemudian lambat laun berubah lagi menjadi kekuasaan untuk memerintah. Sehingga kata imperialisme bisa juga kita sebut dengan hak-hak untuk menguasai suatu daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari imperialisme yaitu ada 3. Yang pertama gold atau emas, kemudian glory atau kejayaan, kemudian yang
ketiga yaitu gospel atau agama. Adapun penyebab atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme, yaitu yang pertama ada faktor kekuasaan, kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi atau kekayaan, yang ketiga yaitu faktor ideologi atau agama, dan yang terakhir adalah faktor militer. Itulah yang menyebabkan atau itulah faktor-faktor yang mendorong terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Afrika. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 6, di mana bab 6 ini membahas mengenai politik apartheid. Politik apartheid sendiri berlangsung mulai dari tahun 1948 sampai dengan 1994. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik apartheid adalah politik yang membedakan antara warna kulit dan ras yang ada di Afrika. Jika berbicara tentang politik apartheid, maka tidak lepas dari tokoh yang sangat bersejarah, yaitu Nelson Mandela, tokoh yang berasal dari kulit hitam, di mana dia satu-satunya orang yang mampu menghapuskan politik apartheid ini. Kemudian sejarah politik apartheid itu sendiri mulai muncul di Afrika Selatan pada tahun 1930-an, namun secara resmi diumumkan pada tahun 1948, di mana pada tahun itu pemerintah Afrika dia lantas memisahkan ras dan warna kulit, mulai dari yang paling tertinggi yaitu kasta kulit putih, kemudian selanjutnya ada kasta kulit hitam, kemudian yang ketiga kasta campuran, kemudian yang ketiga itu kasta kulit hitam. Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga ras tersebut sudah pasti dibeda-bedakan oleh pemerintah di Afrika Selatan. Selama masa atau terjadinya ini politik apartheid, banyak hal-hal yang terjadi, mulai dari peristiwa Summerville 21 Maret, kemudian reformasi Afrika, kemudian yang terakhir yaitu akhir dari politik apartheid itu sendiri, di mana Nelson Mandela sangatlah berjasa dalam hal ini. Kemudian dengan berakhirnya politik apartheid ini, Nelson Mandela lantas ditunjuk menjadi presiden Afrika pertama yang berkulit hitam di Afrika. Kemudian yang terakhir yaitu bab 7, kita akan membahas mengenai perjuangan kemerdekaan negara-negara yang ada di Afrika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Mesir, di mana Mesir ini merupakan negara tertua yang ada di dunia setelah peninggalan Firaun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah pasti di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dan banyak sekali sejarah-sejarah penting di sana. Kemudian ada pun bangunan-bangunan yang bersejarah di sana, yaitu ada piramid, ada Sphinx, dan bangunan-bangunan lainnya yang berada di Mesir. Seperti yang kita ketahui bahwa Mesir juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, namun dengan sejarah panjang, dengan banyak perjuangan yang dilakukan oleh negara Mesir ini, sehingga dia dapat memenangkan atau dapat merdeka dengan perjuangan yang dia lakukan, seperti itu. Kemudian negara yang kedua yaitu negara Tunisia, di mana negara ini terletak di bagian Afrika Utara di Afrika. Kemudian setelah mengalami sejarah panjang dalam
pada saat dia dijajah oleh bangsa-bangsa lain pada tahun 1952, Tunisia membawa masalah ini ke PBB, sehingga dengan perjuangan panjang dan sangat banyak rintangan yang dia alami, pada tahun 1956 Tunisia itu berhasil merdeka dari penjajah-penjajah yang menjajah Tunisia pada masa itu. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan kemerdekaan Maroko. Seperti yang kita ketahui, Maroko adalah negara protektorat di mana dia ingin mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya. Namun sebelum mencapai hal itu, banyak hal-hal yang dilakukan bangsa Maroko untuk mencapai kemerdekaan, mulai dari perundingan sampai dengan kekerasan. Sampai pada tahun 1956 Maroko pun dinyatakan merdeka, dan pada tahun 1957 untuk pertama kalinya Maroko memiliki seorang pemimpin atau presiden di masa itu. Kemudian yang keempat yang akan kita bahas yaitu gerakan kemerdekaan Sudan, di mana Sudan ini merdeka pada tanggal 1 Januari 1956 sama dengan negara-negara sebelumnya. Namun negara di Sudan ini walaupun dia sudah merdeka, tetap masih ada pertikaian antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kemerdekaan negara Aljazair, di mana seperti yang kita ketahui bahwa warga yang mendiami negara ini yaitu bangsa barbar. Namun tidak lama ditaklukkan oleh bangsa Barbarsaro dan Turki. Setelah Turki bisa menaklukkan kaum barbar, tidak lama bangsa Aljazair ini dikuasai oleh bangsa Prancis, di mana Prancis ingin memasukkan Aljazair ini di dalam kekuasaannya. Namun pada tanggal 3 Juli 1962 bangsa Aljazair ini mampu berhasil merdeka dari para penjajah-penjajah yang telah menjajah negaranya, sehingga dia dapat dinyatakan merdeka. Kemudian selanjutnya yaitu kemerdekaan negara Ghana, di mana Ghana ini pertama kali dimasuki oleh bangsa Portugis melalui Pulau Emas, di mana dinamakan Pulau Emas karena di sana adalah penghasil emas yang paling melimpah. Namun tidak berselang lama, pada tahun 1951 bangsa ini mampu mengadakan pemilu yang pertama, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gerakan kemerdekaan Kongo, di mana Kongo ini merupakan negara jajahan Belgia yang biasa dikenal dengan Belgia Kongo. Kemudian dengan perjuangan panjang dengan tidak mengenal lelah, Kongo pun meraih kemerdekaannya dengan cara yang sangat dramatis, yang tidak mengenal yang namanya lelah, sehingga dia mampu berhasil meraih kemerdekaannya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kemerdekaan bangsa Libya. Seperti yang kita ketahui bahwa Libya itu merupakan negara yang sangat banyak sumber daya alamnya. Negara yang mampu menarik banyak negara lain untuk mengeksplor wilayahnya, sehingga dengan begitu dia pun dijajah oleh bangsa lain seperti Italia. Namun pada tanggal 26 Desember 1951 dengan banyaknya
dengan banyaknya hal-hal yang Libya lakukan untuk meraih kemerdekaan, dia pun mampu untuk memerdekakan negaranya. Dia pun mampu untuk bangkit dari orang-orang yang menjajahnya. Selanjutnya, kemerdekaan bangsa Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan ini merupakan negara yang berada di bagian paling selatan di Afrika. Di mana negara ini mulai dikenal pada saat penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan tidak lama setelah mengalami banyak guncangan, setelah mengalami banyak penderitaan, dia pun mampu memerdekakan dirinya pada tahun 1951. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Afrika setelah mengalami kemerdekaan. Yang pertama yaitu masalah politik. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Afrika sulit untuk berdamai antara satu sama lain karena dia masih sering mengungkit untuk membangkitkan bangsa kulit putih dan kulit hitam, sehingga sering terjadi permasalahan-permasalahan setelah kemerdekaan berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu masalah masalah ekonomi, di mana di masalah ekonomi ini sangat memberatkan negara ini, sehingga banyak yang mengalami kesulitan untuk hidup dalam kehidupannya sehari-hari, di mana pada saat itu, pada saat merdeka, banyak sekali guncangan keuangan yang dialami oleh Afrika yang menyebabkan terjadinya busung lapar, kekurangan, dan yang lainnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mulai dari bab 4 sampai dengan bab 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena dan segala yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.